nih, musim hujan juga mendatangkan hasil alam yang memang tumbuhnya musiman. Jadi kalau misalnya di sini, Pak Sadidi, kita cari jamur hutan ya. Iya, iya. Dan memang banyak kalau lagi musim hujan. Nah ini apa patokannya dia biasanya? Dibawa-bawa dekat pohon apa atau apa? Iya, pohon yang rindang itu kan Di, lembab. di bawahnya benar. Dia suka yang lembab, suka yang moist, banyak air. Nanti biasanya suka banyak di bawah-bawahnya. Mari kita cari jamur. Jenis jamur hutan yang paling populer di Tulung Rejo Blitar adalah jamur barat, yakni jenis jamur yang sering tumbuh saat curah hujan tinggi disertai angin. Kata barat sendiri dalam bahasa Jawa dipergunakan untuk menyebut musim hujan angin. Jamur barat berukuran besar dan termasuk dalam jenis jamur Clitosibe nebularis, yaitu jenis jamur bertudung besar tetapi tumbuh dalam koloni yang kecil. Ini adalah jenis jamur yang dapat dikonsumsi manusia karena tidak mengandung racun. Jamur barat biasa tumbuh di hutan, daerah perkebunan, bahkan hingga hutan tepi pantai yang lembab. Banyak sumber menyebutkan jamur barat memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari daging ayam dan tempe. Kayak payung ya. Nah ini di sini bilangnya jamur barat. Iya, di sini bisa ada. Oke, disebutnya jamur barat. Nah ini memang banyak kalau misalnya lagi pas angin, pas hujan kayak gini ya. Iya. Nah ini, tapi dia koloninya tidak yang banyak gitu, nggak yang lebar rame koloninya. Nah ini cuman paling 1-2 aja. Iya. Dan yang pasti ini enak sekali rasanya kalau dimakan. Benar? Iya, benar. Peran jamur tanah dan jamur kayu di alam sebagai dekomposer, pengurai organisme yang mati seperti batang kayu. Jenis jamur yang paling banyak kita temui di batang kayu ini adalah jamur kuping. Jamur kuping ditandai dengan tekstur jeli yang kenyal, berwarna hitam keunguan. Jamur ini menjadikan batang kayu mati sebagai media tumbuhnya. Semakin lembab udara di sekitarnya, maka daunnya akan semakin lebar. Nah kalau yang tadi itu jamur tanah, yang ini jamur kayu ya, iya dia memang tumbuhnya di kayu-kayu lapuk. Nah dia punya lapisan gelatin dan ada seperti, saya geli nih megangnya, tulang-tulang rawan. Jamur kuping ini sering dijadikan bahan campuran obat-obatan yang dapat memperlancar peredaran darah. Tidak semua jamur dapat dikonsumsi. Beberapa di antaranya memiliki kadar racun yang tinggi. Jamur yang beracun dapat dikenali dari warnanya yang mencolok, bau yang kuat, atau jumlah spora yang sangat banyak. Ini kayaknya nggak pernah ya dimakan ya yang ini Iya, ya. nggak pernah kalau ini. Nah itu jadi memang kalau pas musim hujan kayak gini memang banyak sekali jamur gitu. Tapi kalau kita mau mengkonsumsi kita juga harus tahu mana jamur yang bisa dimakan, mana yang beracun. Nah ini saya belum pernah lihat nih sebelumnya. Ini satu gerombol ya, bukan ini satu gerombolan ya, satu koloni nih dia ya. Nah patokannya kalau misalnya dia yang beracun itu dia ada sporanya nih dedek-dedek. Nah ya benar. Nih dedeknya ini nih. Ada kayak dedak-dedak atasnya ya, bulu-bulu halus gitu. Sama juga dengan yang ini. Ya, aku cabut nggak apa-apa nih. Iya. Ini juga nggak bisa dimakan ya. Sekali. Udah Beracun pasti ini, ya positif. Ya, Iya, jadi kalau iya. misalnya warnanya terang, Bau. ya ini ada baunya juga yang ini, ada bau Iya, iya. tajam. Terus lihat warnanya terang, hampir kuning-kuning seperti ini udah nggak jelas nih jamur apa ya. Oke. Yang pasti beracun. Oke, jadi memang di mana-mana botak itu identik dengan kelapanya sedikit dan rasanya yang pedas. Tapi hari ini kita mau bikinnya spesial, lihat. Perbandingan kelapa sama jamurnya 3:1 nih. Jamurnya berapa baskom, sementara kelapanya sedikit. Nih mau bikin spesial berarti ya? Iya. Nah, semakin banyak jamur dalam botaknya itu sendiri, rasanya pasti akan semakin enak.
belum 4. Nah pokoknya kalau misalnya dirasa ini begitu sampai mulut, yang enak itu yang ini nih, yang jamur tanah. Lebih kenyal ya? Rasanya emang lebih kenyal. Padahal ini sudah cukup matang masaknya ya? Nah yang pasti kalau misalnya kita vegetarian, mau cari selenium, selenium itu bagus untuk kuku, untuk rambut, untuk kulit. Nah kan nggak boleh makan protein hewani.